Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan aliran institusional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri Dewa Santri dan rekan saya Maisi Clara Puspita. Untuk materi pertama akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian aliran institusional. Secara umum, ilmu ekonomi institusional merupakan suatu aliran pemikiran ekonomi yang beranggapan bahwa institusi tertentu mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku perekonomian suatu individu atau suatu pihak. Institusi dapat diartikan sebagai aturan main dalam suatu kelompok sosial, baik formal maupun informal, yang secara sadar diorganisir untuk membatasi atau mengatur hubungan antar orang dalam kelompok sosial tersebut. Selanjutnya, ada sejarah lahirnya aliran institusional. Aliran institusional pada awalnya muncul sebagai sanggahan terhadap pandangan ekonomi klasik yang menyatakan bahwa perilaku ekonomi seseorang didasarkan pada keinginan setiap individu untuk memaksimalkan keuntungan atau maximizing profit behavior. Dalam perjalanannya, aliran ini pernah mengalami stagnasi, bahkan cenderung ditinggalkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembahasan lebih lanjut dari pendukung aliran ini yang memberikan landasan serta teori yang kuat. Di samping itu, muncul mazhab neoklasik yang secara luas lebih mengembangkan alat ekonometrik dalam analisisnya serta perkembangan mazhab ekonomi kesejahteraan yang diusung oleh J.M. Keynes. Hal ini semakin membuat aliran institusional ditinggalkan oleh masyarakat karena dengan alat-alat analisis tersebut, mazhab neoklasik dianggap mampu memberikan penjelasan secara empiris. Tahun 1970-an, aliran institusional mengalami kebangkitan lagi. Namun, aliran institusional yang bangkit tidak sepenuhnya sama dengan aliran institusional yang diusung oleh Veblen DKK. Hal ini menyebabkan aliran institusional yang muncul saat itu sering disebut dengan aliran institusional baru, sementara aliran institusional yang diusung oleh Veblen DKK disebut dengan aliran institusional lama. Perbedaan mendasar antara aliran institusional baru dan aliran institusional lama ialah aliran institusional baru menggunakan dua asumsi, yaitu bahwa manusia berperilaku nasional dan adanya fungsi preferensi individu yang jelas. Aliran institusional baru tidak disebut sebagai sanggahan terhadap mazhab ekonomi neoklasik atau aliran institusional lama, tetapi disebut sebagai bentuk pengembangan dari mazhab neoklasik. Tokoh-tokoh pemikiran aliran institusional. Yang pertama ada Thorstein Bunde Veblen pada tahun 1857 sampai dengan 1929. Veblen adalah anak seorang petani miskin yang melakukan imigrasi dari Norwegia ke Amerika. Dalam keluarga petani miskin ini, agaknya latar belakang kehidupan yang serba kekurangan inilah yang menjadi pangkal tolak mengapa dalam kehidupannya ia sering bersikap getir, skeptif, dan bahkan ada yang sebagai seorang fasis. Ada dua inti pemikiran Veblen, yaitu yang pertama ada motivasi konsumen. Dalam The Theory of Leisure Class, Veblen menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan dorongan dan pola perilaku konsumsi masyarakat. Menurut Veblen, dulu perilaku orang terikat dengan masyarakat sekeliling dan orang dalam tingkah lakunya. Orang berusaha ikut menyumbang terhadap perkembangan masyarakat. Orang berusaha menghindari perbuatan yang merugikan orang banyak, tetapi apa yang dilihat sekarang dalam masyarakat kapitalis ialah orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri saja dan tidak tertarik dengan kepentingan masyarakat banyak. Yang diperhatikan oleh masyarakat sekarang hanyalah uang. Selanjutnya ada perilaku pengusaha. Dahulu, para pengusaha Amerika pada umumnya menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melalui kerja keras. Tetapi pada masa sekarang, laba dan keuntungan sebagian tidak diperoleh melalui kerja keras, tetapi dengan trik-trik bisnis. Veblen melihat pada masa sekarang, banyak pengusaha yang memperoleh keuntungan dari berbagai macam cara tanpa memperdulikan nasib orang lain. Ia menilai perilaku pengusaha tersebut sangat bertentangan dengan tujuan masyarakat secara keseluruhan. 2. W.C. Clair Michel 1874 sampai 1948.
Wesley Clair Mitchell mengembangkan metode kuantitatif untuk menjelaskan peristiwa ekonomi. Salah satu karya klasiknya yaitu Business Cycle and Their Case 1913. Dengan menggunakan berbagai data statistik, ia menjelaskan permasalahan fluktuasi perekonomian setelah Perang Dunia Kedua. Wesley mendirikan National Bureau of Economic Research. Penelitian ini memajukan penelitian tentang analisis harga, perubahan produktivitas, fluktuasi ekonomi atau siklus bisnis pendapatan nasional, dan lain-lain. Ketiga, Gunnar Carl Myrdal 1898 sampai 1987. Gunnar Carl Myrdal adalah tokoh bisnis Swedia dan salah satu pendukung aliran institusional. Menurut Gunnar Myrdal, setiap daerah memiliki pusat yang menjadi daya tarik, maksudnya tenaga kerja, modal, dan barang perdagangan. Hal ini akan semakin berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi atau polarization of economic growth. Selanjutnya, Joseph A. Schumpeter 1883 sampai 1950. Joseph A. Schumpeter berpendapat bahwa sumber utama kekayaan bukan terletak pada bidang ekonomi itu sendiri, melainkan di luarnya, yaitu pada lingkungan dan institusi masyarakat. Sumber kesejahteraan terletak pada semangat kewirausahaan pada pelaku ekonomi yang menentukan pembangunan. Selanjutnya, 5. Douglas North 1993. Douglas North berpendapat bahwa negara-negara komunis hancur karena tidak memiliki institusi yang mendukung mekanisme pasar, merujuk pada perubahan radikal yang terjadi di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet. North mengatakan agar reformasi dapat berhasil, diperlukan dukungan terhadap serangkaian lembaga yang mampu memberikan insentif yang tepat kepada pelaku ekonomi, misalnya paten dan hak cipta, hukum kontrak, dan real estate. Bagi North, institusi adalah norma-norma hukum dan sifat koersif dari norma-norma tersebut, serta norma-norma perilaku yang terus-menerus membentuk interaksi antar manusia. Institusional ini seringkali diintegrasikan ke dalam ekonomi ortodoks yang memanfaatkan dan menjunjung tinggi konsep ekonomi klasik seperti persaingan bebas, persaingan sempurna, dan kepuasan konsumen. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.